Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Krian 2, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Krian 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Krian 2 dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiknya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara talkshow kali ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya kepada kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, jadi dalam 1 minggu ke depan kita akan menjalankan yang namanya ibadah bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci tersebut kita semua pasti berharap banyak tentang rahmat, ampunan, dan mungkin hidayah dari Allah SWT. Sehingga tidak menutup kemungkinan kami selaku orang tua, kami selaku bapak ibu guru yang ada di sekolah pasti menginginkan anak-anak yang bisa mencerminkan atau bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Berikut ini Bapak akan menyampaikan tentang 5 ciri-ciri anak soleh yang doanya bisa dipanjatkan kepada Allah SWT dan lebih taat kepada agama. Memang mempunyai keturunan itu menjadi salah satu hadiah yang tidak terlupakan, yang mana hadiah ini merupakan mukjizat yang mana memberikan hidayah karomah untuk kedua orang tua. Sehingga mau tidak mau orang tua wajib hukumnya untuk menciptakan atau mengamalkan ilmu-ilmunya kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita nanti bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Berikut ini Bapak akan menyampaikan 5 hal-hal atau 5 ciri-ciri yang mana dikatakan anak yang soleh maupun soleha. Yang pertama yaitu anak yang cinta kepada Allah SWT. Tidak menutup kemungkinan kalau kita seorang muslim, kalau kita seorang umat Islam, ya pasti mau tidak mau kita harus sebagai orang tua memberikan tauladan, memberikan ilmunya tentang cinta kepada Allah SWT. Karena kalau kita sudah cinta, pasti semuanya akan tersampaikan. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua ini, kita cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus oleh Allah SWT, menjadikan suri tauladan bagi umat manusia. Sehingga mau tidak mau, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus dan wajib hukumnya untuk mencintai beliau. Apalagi anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, wajib hukumnya. Entah itu tentang sunnah-sunnah Rasul ataupun tentang kewajiban-kewajiban yang Rasulullah laksanakan selama ini. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kita tidak boleh menutup mata, menutup telinga untuk tidak cinta kepada Allah maupun cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada Al-Quran. Karena kita umat muslim, kita umat Islam, pasti kita akan mencintai kitab kita, kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran ini menjadi kunci. Karena kita hidup di dunia ini tidak bukan kunci jalan hidup kita, yaitu ada pada Al-Quranul Karim. Karena kalau kita melenceng dari Al-Quran, pasti
hidup kita, jalan kita akan melenceng semuanya. Maka dari itu, mari kita selaku orang tua di sekolah maupun di rumah, kita wajib hukumnya untuk memberikan sesuatu hal yang positif kepada anak kita, yaitu bisa mencintai Al-Quran. Yang keempat, mengerjakan sholat 5 waktu. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, jadi sholat ini merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Karena kalau kita sudah mengikrarkan Islam, karena kalau kita sudah mengiyakan Islam sebagai agama kita, berarti kita harus menegakkan sholat 5 waktu. Karena dimanapun juga sholat ini bisa mencegah amalan-amalan yang kurang baik, perbuatan-perbuatan yang tercela, sehingga dengan sholat ini kita bisa menegakkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Dengan cara bagaimana? Nah, kita selaku orang tua harus dan wajib hukumnya untuk memberikan contoh anak-anakku sekalian. Ya, memberikan contoh. Karena kenapa? Kalau kita selaku orang tua tidak memberikan contoh, mau bagaimana anak kita bisa belajar, bisa meniru kita? Karena kita tidak menutup kemungkinan, kita tidak menutup mata, anak kita selalu mencontoh, selalu meniru apa yang orang tua sering lakukan. Hal baik pasti anaknya jadi baik, hal buruk pasti anaknya akan jadi buruk. Ya. Maka dari itu sholat ini tidak bisa serta-merta langsung diikuti oleh anak-anak kita. Nah, terus bagaimana Pak kita untuk bisa mencontohkan ke anak kita? Ya kita ajak anak kita. Pada saat kita sholat 5 waktu, entah itu sholat maghrib atau mungkin sholat isya, kita ajak mereka untuk berjamaah. Dengan itu, dengan rutinitas itu, insya Allah anak-anak kita pasti akan bisa meniru kita dengan baik dan istiqomah. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua. Dari semuanya itu tadi, cinta kepada Allah SWT, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kitab suci Al-Quran, mengerjakan sholat 5 waktu, dan ditutup dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena dengan berbakti kepada orang tua pasti memberikan kehidupan yang layak nanti kalau misalnya orang tua kita sudah tiada. Karena ada 3 hal yang tidak bisa lepas kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal, yaitu 1, amal soleh, yang kedua, perbuatan kita selama hidup di dunia, dan yang ketiga, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi mari kita selaku orang tua, baik di sekolah maupun di rumah, kita tidak bosan-bosan, kita tidak boleh untuk jenuh, kita tidak boleh untuk lengah sedikit pun, mengajarkan sesuatu yang positif kepada anak kita, mengajarkan sesuatu yang positif maupun yang baik kepada anak kita, sehingga kedepannya atau mungkin kalau nanti kita sudah meninggal, doa dari anak kita menjadikan doa yang tulus dan nantinya akan diterima oleh Allah SWT dan akan menjadikan maghfirah untuk kita sebagai orang tua. Jadi mari kita sebagai orang tua jangan bosan-bosan, jangan berkeluh kesah, karena bagaimanapun juga anak-anak kita butuh kasih sayang kita, butuh perhatian kita, baik di sekolah maupun di rumah. Oke, anak-anakku sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja, mari kita bisa mengamalkan 5 poin ini, 5 hal ini, karena bagaimanapun juga 5 poin ini nantinya akan bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.